Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau up lagi video yang sebenarnya sudah saya record cukup lama. Semoga dengan ini teman-teman bisa ambil inti dari hal yang saya sampaikan ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu guys, like, komen, dan juga share apabila video ini menurutmu bermanfaat. Supaya apa? Supaya channel ini bisa lebih berkembang dan makin semangat lagi untuk ngulik hal yang lainnya. Simak terus video ini sampai akhir agar info yang kamu dapatkan gak setengah-setengah. Video kali ini akan membahas aktivitas saya bersama air lagi. Gak tahu kenapa nih, kalau ketemu air tuh rasanya udah pengen pegang aja. Cocok kali ya sama air? Seperti pada judul, saya akan bahas tentang renang di kali alias renang di sungai. Tapi sebelumnya, siapa nih yang biasa renang di kolam tapi masih parno kalau renang di sungai, danau, dan sejenisnya? Saya pribadi dulu juga sempat takut loh renang di sungai. Takutnya tuh kalau ketemu hewan berbahaya atau takut kalau ada yang narik dari bawah. Dan berbagai ketakutan lain yang kalau diurai bisa banyak banget. Bahkan saya tuh malah punya temen yang justru takut kalau saya main di sungai. Pada dasarnya, seluruh aktivitas di alam itu bisa kita lakukan, asal tahu resikonya sehingga kita bisa meminimalisir itu semua. Dan ini nih tips yang perlu teman-teman perhatikan saat renang ataupun beraktivitas di sungai, danau, dan lain sebagainya. Yang pertama, bisa jadi kamu merasa takut itu karena belum tahu bagaimana kondisi sungai tersebut. Jadi, waktu itu hal yang saya lakukan pertama kali adalah memasukkan wajah saya ke dalam sungai untuk melihat dasar dari sungai itu. Saya juga pakai kacamata renang ya, supaya bisa melihat lebih jelas. Waktu itu saya standby ataupun memilih tempat yang tidak terlalu dalam agar saya masih bisa melihat dasar seperti melihat tumbuhan dan tanah serta beberapa ikan yang berenang. Hal ini sering saya lakukan untuk melatih keberanian dengan mengenal penampakan di dalam sungai. Yang kedua adalah kamu perlu mengukur kemampuan. Maksudnya gini nih, kalau biasanya kamu sanggup berenang sepanjang 15 meter, maka kalau di sungai ataupun di alam bebas, kamu harus turunkan standar kamu. Bisa setengahnya, bisa seperempatnya, agar kalau ada kendala kamu tetap bisa menepi dengan cepat dan juga mudah. Sebenarnya intinya supaya kamu tidak terlalu lelah sih. Yang ketiga adalah cari tahu info dari warga sekitar terkait dengan tempat tersebut, boleh untuk berenang atau tidak, aman atau tidak, bagaimana arus bawahnya, batas dalamnya di sebelah mana, dan lain sebagainya. Dengan info ini, kita bisa lebih berhati-hati dan waspada saat berenang ataupun beraktivitas lainnya. Hal ini sebenarnya juga untuk menghormati dari tempat tersebut ataupun dengan kebiasaan di daerah tersebut. Yang keempat, kalau berenang di sungai ataupun di tempat alam yang sejenisnya, hindari untuk melawan arus ya. Karena itu bisa membuang tenaga lebih cepat dan alangkah lebih baiknya kita berenang mengikuti arus. Kalaupun terpaksa harus menyeberang ke sisi sungai lainnya, kita harus berenang dengan diagonal agar lebih hemat tenaga dan tidak melawan arus. Nomor 5 ataupun yang kelima, ini merupakan salah satu poin yang perlu kamu perhatikan kalau kamu main di sungai, yaitu untuk menghindari main di musim-musim hujan ya, karena ini bahaya banget loh. Bisa jadi di lokasi kamu beraktivitas itu tidak hujan, tapi di atas ataupun di hulu sana ternyata hujan. Nah, ini bisa menyebabkan aliran sungai menjadi lebih deras dan juga rawan hanyut. Yang keenam adalah kalau renang di sungai ataupun di alam, sebaiknya menggunakan gaya dada.
atau bisa juga dikenal dengan gaya kodok. Karena apa sih? Karena dengan menggunakan gaya ini, kita bisa dengan mudah melihat arah yang hendak dituju. Selain itu, gaya dada juga lebih hemat tenaga daripada gaya yang lainnya seperti gaya bebas ataupun gaya kupu-kupu. Yang ketujuh atau yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir, ingat untuk selalu sopan dimanapun kamu berada. Kalau saya sebelum berenang ataupun sebelum memasukkan tubuh saya ke dalam air, biasanya saya permisi dulu di dalam hati, mengucap salam dan juga ingat untuk selalu berdoa. Ya, karena ini kita renang langsung di alam bukan di kolam, sensasinya tuh bakalan beda banget. Jadi perhatikan yang ini baik-baik ya. Berenang dan beraktivitas di alam terbuka itu tuh sebenarnya seru banget loh. Tapi tentu saja mempunyai resiko yang lebih besar. Sebab kita itu tidak bisa loh ngatur alam. Sehingga kita perlu mempunyai pengetahuan tentang manajemen resiko. Tujuannya agar bisa meminimalisir dan tahu tentang bagaimana cara bertahan hidup agar kita bisa berkegiatan dengan selamat sentosa. Semoga dengan video ini bisa menjadi edukasi singkat dan tentunya teman-teman bisa lebih waspada lagi saat bermain di alam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.